Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana Selamat kabarnya? pagi. Selamat siang, Pak. Siang ya. Siang, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana, masih tetap semangat? Semangat, Pak. Semangat. Semangat. Oke, Semangat Harus pagi. dong. harus. Semangat. Semangat, Oke. Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba untuk ketua kelasnya Pak Billy untuk mempersiapkan berdoa teman-temannya. Dipersilakan. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran dengan Pak Rofi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas. Ya, Pak. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang tentang mengevaluasi virtual private server atau VPS. Nanti materi sebelumnya mungkin kalian sudah pernah belajar tentang share hosting dan kontrol panel hosting. Sebelum Bapak memulai, Bapak hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, mengikuti aturan protokol kesehatan karena COVID-19 ini sangat rentan sekali penularannya. Jadi Bapak menginginkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti mematuhi aturan protokoler kesehatan. Selanjutnya, sebelum ke pembahasan, mungkin di antara kalian sering dengar, apalagi di masa pandemi saat ini, arus informasi menggunakan internet itu sangat banyak, sangat diperlukan, sangat penting, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kita semua tahu, mungkin semua kalian pernah menggunakan web-web atau website-website yang ada di mobile phone kalian semua, itu semua berbasis website seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, website ini adalah salah satu portal utama informasi kita saat ini, ya, untuk menghubungkan antara si pembuat atau pengcreate kepada si penerima informasi tersebut. Nah, apa sih kaitannya dengan VPS seperti itu, virtual private server ini, apa kaitannya? Nah, secara garis besar ada tiga, ya, ada tiga yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah hosting. Hosting itu adalah tempat penyewaan atau tempat. Kalau bahasa sederhananya, hosting itu adalah harddisknya. Itu hosting itu harddisknya, terus memorinya semua, ya, perangkatnya lah ya. Jadi perusahaan atau jasa penyewaan hosting ini saat ini sudah banyak berkembang di mana-mana. Mungkin dari kalian sudah sering akrab di telinga seperti Hostinger, Rumah Web, Jagoan Hosting, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada domain. Domain itu sendiri adalah penamaan, domain name server. Ya, seperti https facebook.com, berarti penamaannya Facebook. Sebenarnya penamaan itu adalah cerminan dari IP address itu sendiri. Jadi nama itu sebenarnya berbentuk IP address, berbentuk angka-angka.
ditranslitkan ke dalam bentuk nama supaya gampang dan mudah diingat seperti itu. Itu domain name server atau DNS. Kemudian ada satu lagi web. Nah, website ini pengertiannya mungkin mungkin kalian sudah sering dengar, yaitu portal lah, ya, portal atau jendela informasi. Ya, secara sederhananya, web itu terdiri dari beberapa bagian. Tapi yang paling sering kita lihat web itu ada dua, web bersifat statis dan web bersifat dinamis. Nah, statis itu seperti apa, dinamis seperti apa? Kalau statis itu ya dia sifatnya hanya menginformasikan aja, tidak ada interaksi. Ya, kalau web bersifat dinamis, contoh kayak web pendaftaran PPDB, ada interaksi. Ketika kita menginput data yang kita masukkan itu akan dimasukkan ke dalam database. Nah, itu dinamis. Nah, apa hubungannya nanti dengan pembelajaran kita yang minggu yang lalu tentang share hosting? Apa kaitannya dengan VPS saat ini yang akan kita pelajari? Nah, di sini Bapak akan mempresentasikan materinya. Sebentar. Sudah terlihat tampilannya, anak-anak? Terlihat, Pak. Oke, nah ini karena kita sekarang ada di materi virtual private server dan konfigurasi virtual server. Nah, ini kita belajar kompetensi dasarnya mengevaluasi virtual private server untuk di ranah pengetahuannya dan di ranah keterampilannya mengkonfigurasi virtual private server. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yang menjelaskan pengertian dasar virtual private server, kemudian mengidentifikasi dan konsep cara konfigurasi virtual private server, kemudian nanti kalian bisa menganalisis hasil evaluasi dari virtual private server. Nah, prosesnya kalian dapat menjelaskan langkah-langkah mengkonfigurasi virtual server private. Nah, untuk keterampilannya nanti di akhir akan mengkonfigurasi atau menginstalasi sebuah server virtual seperti itu dengan menggunakan akun VPS di Vultr. Kita akan coba menginstalasi. Ini kitanya, kemudian materi pembelajarannya. Nah, untuk pembahasan sebelumnya tadi sudah Bapak sampaikan sedikit tentang share hosting. Ya, share hosting itu apa sih? Kalau kalian sering dengar sebuah perusahaan penyewa jasa hosting itu kebanyakan berbasis share hosting. Mungkin baru 3 tahun kebelakangan ini mereka mempunyai fitur VPS-nya. Tapi jauh sebelum itu VPS berkembang, hampir semua layanan di Indonesia tentunya penyedia jasa hosting di Indonesia itu bersifat share hosting. Apa sih itu share hosting? Share hosting itu kalau boleh dianalogikan seperti ini. Ya, ini share hosting. Jadi satu server ya dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, kemudian kecepatannya sudah ditentukan,
ukuran harddisknya sudah ditentukan, itu berbagi sumber daya, berbagi resource ya kepada pengguna yang lain. Itu namanya share hosting. Jadi kita kalau boleh dianalogikan sama seperti ini ya. Jadi satu bentuk server hosting itu dalam bentuk share hosting itu bisa memuat beberapa user atau pengguna, dan di dalam pengguna itu pasti mempunyai satu website seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang berbagi resource lah, berbagi sumber daya server itu sendiri. Tentunya ada plus minusnya yang sudah dijelaskan minggu yang lalu. Itu. Kemudian sebelum membahas pembelajaran tentang materi VPS ini, Bapak akan memberikan sedikit problem buat kalian, atau apa namanya, yang agar kalian bisa memecahkan problem tersebut. Salah satunya adalah apa yang akan kalian putuskan ketika kalian memilih VPS atau Virtual Private Server dalam pengelolaan website kalian atau blog kalian. Kemudian yang membedakan kalian menggunakan share hosting dan virtual private server. Itu yang pertama, studi masalahnya, studi kasus. Kemudian yang kedua, jika kalian ingin merancang sebuah website berbasis e-commerce, atau saat ini banyak website-website berbasis e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya, hal pertama apa yang harus kalian lakukan ya untuk menentukan hostingnya? Harus ditaruh di mana hostingnya? Apakah di share hosting atau di VPS? Nah, itu permasalahannya. Kemudian kita lanjut. Nah, secara sederhananya VPS itu seperti ini ya. Sebuah tipe server menggunakan teknologi virtualisasi. Jadi dalam satu server itu ditanamkan virtualisasi, jadi sama seperti kita menggunakan VirtualBox. Jadi kalau kita menggunakan VirtualBox itu kita bisa menanamkan sistem operasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan dalam satu VirtualBox itu, virtual mesin itu, kita mau buat 10 sistem operasi, baik Linux maupun Windows, itu bisa. Itu sama seperti dengan VPS ini. Ya, jadi membagi hardware secara fisik menjadi beberapa server virtual. Nah, pengertian yang lainnya adalah dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk mempartisi, jadi membagi ya sumber daya atau resource server menjadi beberapa virtual seperti ini. Ya, jadi dibagi-bagi lagi ya. Tapi secara fisik dia tetap mendapatkan hak aksesnya satu pengelolaan server ya. Tuh, VPS. Server virtual tersebut memiliki kemampuan menjalankan operating system sendiri seperti layaknya sebuah server. Oke, itu pengertiannya. Jadi pengertiannya ya kalau dilihat dia utuh ketika pengguna menggunakan server itu. Jadi tidak, resource-nya tidak dibagi-bagi, tidak seperti share hosting server. Selanjutnya untuk prinsip dasar VPS. Nah, ini prinsip dasar VPS. VPS bekerja seperti sebuah server terpisah karena sesuai tadi. Jadi kalau ada 10 virtual
mesin atau 10 OS yang ada di dalam virtual machine atau virtual box itu, jadi dia menjalankan resource-nya masing-masing. Kalau misalkan bandwidth-nya 1 Mbps atau gigabps misalkan, dia berarti mendapatkan giga, atau misalkan dapat 100 Mbps. Nah, kemudian harddisknya, ketika dia mendapatkan harddisknya 25 GB, dia tetap mendapatkan utuh 25 GB. VPS memiliki proses user files dan menyediakan full root access. Kemudian setiap VPS memiliki IP address atau port number, tables, filtering, dan rule sendiri. Nah, VPS juga dapat melakukan konfigurasi file, sistem, dan aplikasi software. Setiap VPS dapat melakukan library, mengubah menjadi salah satu sistem library yang lain. Ya. Jadi VPS itu sangat simple, anak-anak. Dia bisa di-delete, bisa dimodify, bisa di-add, dan lain sebagainya. Kalau Bapak sendiri sih sampai saat ini menggunakan VPS itu fleksibilitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena dalam menggunakan VPS itu dia biayanya itu akan dihitung per hari. Jadi ketika kita menggunakan 1 hari, ya hanya hari itu aja yang dibayar. Itu keunggulan dari VPS. Tapi kalau share hosting, itu dia minimal sebulan. Ya, sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang per tahun. Kebanyakan sih per tahun, karena kalau hitungannya per bulan, dia jatuhnya lebih mahal. Nah, itu yang menggunakan share hosting server. Jadi kalau VPS kita pakai sehari, ya kita hanya bayar sehari, seperti itu. Kemudian lanjut, prinsip dasarnya sama seperti tadi. VPS ini dapat diketahui dari segi harddisk, memori, prosesor, maupun pilihan sistem operasi, baik Windows maupun Linux. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ada yang belum paham seputar tentang hosting, website, terus VPS? Silakan. Sebelum kita bahas. Ya Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak. Burika duluan lah. Iya, ini Pak, ini tadi kan masalah FPS ya Pak ya. Itu kan istilahnya ya membagi, ya kan? Membagi, bagaimana tadi Pak membagi paket untuk yang lain? Itu kan apakah punya kelemahan nanti di sana untuk penyampaian untuk jaringannya gitu Pak Rofi? Iya. Ya, karena dibagi gitu ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya, baik. Rika, untuk kelemahan dari VPS itu sendiri, ya pertama memang dari segi harga lumayan mahal ya dibanding dengan share hosting. Kemudian kalau VPS itu full kita men-setting atau ya istilahnya men-setting sendiri full tanpa sudah ada. Kalau share hosting itu biasanya terima jadi. Semua dari segi keamanan, kemudian database, semua kalau di share hosting itu sudah terinstall dan sudah lengkap, tinggal digunakan oleh pengguna. Tapi kalau VPS itu kita yang setting, database-nya mau pakai apa, terus FTP-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau bicara berbagi sumber daya, tadi Bapak sudah sampaikan di awal, kalau share hosting itu satu server itu dibagi oleh ke semua user. Jadi ketika ada satu user yang menggunakan website trafficnya banyak, pengunjungnya banyak, itu akan berpengaruh ke
user-user yang lain. Itu kalau menggunakan share hosting. Jadi contoh di share hosting itu ada 100 user. Ada 2 atau 1 user. Kebetulan dia trafficnya banyak. Nah, yang 99 user itu terdampak. Itu kalau menggunakan share hosting. Jadi kita selama ini nggak terasa karena memang penggunaan website itu ya untuk kalangan kita sampai saat ini, apalagi kalian, itu hanya sebatas membuat blog, membuat website company profile, membuat website yang bersifat statis. Tapi kalau website yang sudah bersifat dinamis, itu akan banyak menyerap resource atau sumber daya itu Bu. Nah, Rika, Ya, silakan yang lain. Bapak, informasi. Ya, Ya Pak, mau nanya Pak. ya. Pak, ini Pak tentang VPS. VPS itu kan berupa virtual kan Pak. Jadi kan ada pembagian-pembagian servernya dibagi-bagi. Jadi kan berarti kan ada pusat servernya ya Pak gitu. Iya. Berpengaruh nggak kalau seandainya pembagian-pembagian servernya itu salah satu rusak, ke yang lainnya berpengaruh nggak Pak gitu? Atau pusat servernya itu yang rusak atau yang kena apalah ibaratnya gitu, berpengaruh nggak ke yang lain gitu. Makasih Pak. Baik, nah Irdan Nelia, untuk VPS itu tidak berpengaruh. Jadi kita dapatnya ya, misalkan contoh kita menyewa VPS dengan kapasitas A misalkan. Ketika VPS yang lain mengalami error atau mengalami kerusakan, itu tidak berpengaruh oleh kita. Jadi aman. Jadi ya punya kita, hanya bersifat virtual. Jadi kita memiliki tapi hanya bersifat virtual. Kalaupun nanti rusaknya di server kita, ya berarti hanya rusaknya di server kita aja, nggak di user yang lain. Seperti itu. Beda dengan share host. Kalau share hosting itu ketika satu maintenance, server itu maintenance 100 user itu, pengguna itu akan ngedown, akan mengalami dampaknya. Tapi kalau kita VPS enggak. Gitu. Kalau hanya kita aja yang rusak atau error atau apa sebagainya, user yang lain tidak terpengaruh, akan tetap jalan seperti itu. Oke. Kita lanjut. Jadi di sini coba dari materi yang udah Bapak sampaikan. Nah, ini ada fungsinya. Ya, pertama ada web hosting, backup, file server. Ya, ini nanti kalian bisa pelajari lagi di LMS karena Bapak sudah menyiapkan materi ini, videonya dan grup diskusinya ada di LMS seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, nanti Bapak akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk di kelas ini. Yang pertama untuk kelompok 1 mungkin Bu Lovri ketuanya, yang kelompok 2 Pak Aifil, kelompok 3 Bu Luli, dan kelompok 4 Bu Era. Nah, Baik, Pak. nanti tugas kalian, tugas kelompok kan tadi sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak eksplorasi, nanti kalian bisa mengeksplorasi kembali, melihat kembali source-nya atau bahan ajar atau sumber ajar yang lain, baik dari presentasi Bapak yang sekarang Bapak sampaikan ataupun di LMS ataupun di internet. Nah, tentang VPS ini, tadi yang sudah Bapak sampaikan di problem atau permasalahan di awal. Kemudian, nah ini fungsi dan kegunaannya. Nah, untuk jenis-jenisnya ada OpenVZ, ada KVM, kemudian ada AVM, ada Microsoft Hyper-V, itu untuk jenis-jenisnya. Nah, ini gambaran tentang share hosting dan VPS tadi.
Nah, tadi kita sudah singgung sedikit tentang share hosting. Nah, ini yang VVS. Nah, jadi dalam satu server ini, contoh ini ada 3 virtual. Berarti ada virtual yang 1, 2, dan 3. Nah, ketika si virtual 1 ini mempunyai data berupa website, virtual 2 juga mempunyai data berupa website, yang 3 juga mempunyai data berupa website. Jadi ini sumber dayanya sendiri, dikelola sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk dedicated server, ini untuk materi selanjutnya. Ya, tidak untuk materi hari ini. Ini dedicated ini, ya, server itu milik kita. Tidak ada virtual, tidak menggunakan sistem virtual lagi, tapi utuh sebuah server itu milik kita. Contohnya ini biasa digunakan oleh banyak-banyak perusahaan yang ada di Indonesia, terus kementerian, dan ya banyak lagi yang lain seperti e-commerce dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaannya. Ya, kalau di share hosting, tadi Bapak sudah sampaikan, dalam satu server ada 100 user, ya 100 website ini ada di share hosting. Berarti server ini menampung 100 user. Nah, kemudian kalau dedicated, ya satu perangkat keras ini, satu server ini hanya untuk satu server. Nah, kemudian untuk VPS yang saat ini, yaitu tadi dimodif atau dijadikan dalam bentuk virtual. Setiap satu VPS itu mempunyai satu pengelolaan. Gitu. Nah, ini lebih simpelnya kalau kalian bisa paham. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada analisis dan evaluasi kelebihan dan kekurangan VPS. Ya, dibandingkan dengan harga, VPS cukup mahal. Ya, share hosting lebih murah. Gitu. Kemudian dapat dikendali penuh oleh super user atau root ke server. Jadi kita dapat menggonta-ganti, merubah, menghapus sistem operasi kita atau edit server kita. Nah, kekurangannya kita harus paham tentang sysadmin, terutama perintah dasar tentang Linux yang materi sebelumnya sudah kita pernah sampaikan. Nah, untuk privacy, security itu terjamin, ya, karena dikelola sendiri oleh kita. Nah, kalau kekurangannya, ketika kita salah men-setting atau mengkonfigurasi, nah itu akan terjadi error. Kemudian servernya stabil dan jaminan resource server. Nah, ini tidak cocok untuk pemula. Yang baru kenal itu nggak cocok. Kemudian memiliki IP public khusus. Ya. Nah, kemudian kita harus sering monitoring server. Gitu. Karena kita yang memaintain. Kalau di share hosting server itu penyedianya yang memaintain. Tapi kalau di VPS, kita yang harus sering memonitor server. Kemudian bebas install dan uninstall perangkat lunak. Nah, instalasi manajemen perangkat lunaknya lebih rumit tadi. Mungkin itu. Nah, ini Bapak ingin sedikit sampaikan tentang absensi kalian, tugas kalian, sama materi kalian ada di sini. Nanti kalian bisa masuk ke LMS yang sudah Bapak siapkan, username dan passwordnya nanti kalian tinggal mengerjakan, ada di sini. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak.
Ya, nanti kalian tinggal baca sendiri tentang materinya, tentang atau mengulangi lagi ya untuk mendiskusikan permasalahan yang tadi sudah Bapak sampaikan di awal. Ini ada pengertian, kemudian ada prinsip, ya ada prinsip, ya kan. Nah ini prinsip-prinsipnya. Kemudian kalau kalian next ada jenis-jenisnya, ya jenis-jenisnya ini. Tuh, kemudian perbedaan, ya kelebihan dan kekurangan. Nah ini ada video pengenalan lah tentang VPS, apa itu VPS, lebih dalam tentang VPS. Nah ini Bapak Sadur dari beberapa penyedia jasa hosting yang ada di Indonesia. Ini kalian bisa baca, bisa kalian lihat, simak videonya. Kemudian ada LP3 latihan soal. Nanti kalian jangan lupa mengerjakan soalnya hari ini dikumpulkan sampai jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Nah nanti kalian tinggal klik start aja. Ada pertanyaan, poinnya 100, ya satu berarti hilang 10 poin seperti itu. Nah kemudian di sini juga Bapak menyediakan ada forum diskusi, nanti kalian bisa bertanya selepas materi ini. Kalian bisa bertanya tentang lebih dalam apa itu VPS, seperti itu. Kita bisa sharing di forum diskusi ini, nanti bertanya semuanya. Tuh, jadi kalau ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya. Ini untuk materi, kemudian tugas, sama forum diskusinya. Nah, kemudian untuk absen jangan lupa, tadi Bapak di awal lupa. Nanti kalian bisa absen langsung ke sini. Nanti Bapak kasih linknya ini. Nah, di sini. Nanti Bapak akan kasih linknya. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah ya? Ya. Jadi Ya, Pak. nanti kalian tinggal mana ya? Nanti kalian tinggal save aja di sini. Nanti absensinya akan timbul. Ya, jadi nanti kalian tinggal absen, jangan lupa absen. Setelah materi pembelajaran ini, nanti akan Bapak rekap absennya. Seperti itu. Oke, sebelum ke tahap menyimpulkan, Bapak akan sedikit mendemokan bagaimana sih cara membuat atau mengkonfig server di VPS. Sebentar. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kita simpelnya di sini, anak-anak. Bapak biasa menggunakan VPS luar negeri ya. Ini alamatnya fulter.com. Nah, nanti mungkin kalau untuk sign up seperti biasa, paling kalian menggunakan email akun ya sebagai salah satu syarat pendaftaran. Karena Bapak di sini sudah mendaftar, Bapak akan login. Seperti biasa login, kalau kalian biasa login ke Facebook atau ke Twitter sama seperti ini. Nah, ini tampilannya anak-anak. Ya, terlihat ya? Terlihat nggak?
Halo. Ya Pak, Terlihat, terlihat Pak. Sudah Terlihat, ya. Pak. Lihat. Nah, ini tampilannya karena Bapak di sini sudah ada beberapa server, ini kita contohkan satu aja. Di sini ada Prada, ada produk, billing, support, referral, dan akun. Nah, cara mengcreate VPS akun baru gimana caranya? Ya, kita klik ini, ya, klik tanda panah. Di sini ada deploy new server. Kita klik. Nah, kita pilih yang cloud compute. Kemudian untuk lokasi. Nah, untuk lokasi sebenarnya bebas. Cuman terkadang banyak stigma orang, Pak, kalau terlalu jauh ngerutnya lama atau aksesnya lama. Tapi untuk saat ini yang Bapak tahu dan baca di beberapa sumber, itu tidak berpengaruh. Ya. Jadi karena kita sudah termindset dengan yang dekat, yang paling dekat Singapura ya, kita pilih yang Singapura. Ya. Pak, kalau saya mau yang di Toronto atau di Tokyo atau di Paris, boleh nggak Pak? Silakan, bebas. Ya. Nah, kemudian di sini kita memilih OS-nya. Memilih OS-nya, kita mau yang mana untuk peruntukannya. Kalau kita biasa menggunakan Ubuntu, ya kita klik Ubuntu. Yang versi berapa? Ya kita versi 20.04x64. Kita pilih. Nah, di sini ada biayanya. Kita lihat biaya di sini $5 per bulan. Nah, ini $10 per bulan dengan spesifikasinya ini. Satu CPU, ada 1 GB memori, ada 1000 GB bandwidth. Kita pilih yang paling rendah aja. Kemudian di sini ada additional feature apabila kita ingin menambahkan ada IP versi 6, kemudian auto backup, kemudian atau enable private network. Kemudian ini kita kasih nama. Misalkan uji coba server. Nah, sudah seperti ini, kita cukup klik deploy now aja. Ya, kita klik. Nah, dia akan meloading atau nah, ini prosesnya. Dia sedang memproses instalasi, menginstal. Kita tunggu mungkin paling lama 5 atau 10 menit, tapi biasanya tidak sampai 5-10 menit itu sudah selesai. Seperti itu. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Ketika kita klik server details, nah, ini kita sudah masuk di server kita. Nah, lokasinya di Singapura, IP address-nya ini, kemudian username-nya root, nah ini password-nya. Tuh, ini password-nya. Nah, ini harganya yang dibebankan oleh kita untuk satu hari ini, $0,01. Jadi kalau kita hapus servernya, berarti kita hanya terkena charge $0,01. Seperti itu. Ini spesifikasinya, bandwidth-nya 1000 GB, kemudian RAM-nya 1 GB, CPU-nya 1 core, dan kita menggunakan sistem operasi Ubuntu. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang praktiknya. Nah, dari hasil yang sudah Bapak sampaikan, mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan hasil dari penjabaran tentang VPS. Mungkin mungkin Nak Lovri dari kelompok 1. Ya Pak. Ya Pak, kami dari kelompok 1 sudah mendiskusikan tentang permasalahan yang tadi dikemukakan. Nah, kalau dari hasil diskusi kami,
Itu untuk permasalahan yang pertama, ketika kita memutuskan untuk memilih VPS itu dalam website kita, itu apa aja yang membedakan antara hosting server dengan virtual server. Nah, yang pertama, kalau dari hasil diskusi kami, kita tentukan dulu jenis website yang akan kita buat. Apakah websitenya dinamis atau websitenya statis. Nah, yang akan kita taruh di tempat hosting itu nanti. Nah, kemudian juga kita harus mempertimbangkan juga dari semua itu dapat mempengaruhi resource yang ada pada share hosting atau VPS kita. Nah, kemudian kita juga harus pertimbangkan berapa biaya yang mungkin bisa nanti kita sebagai si pembuat websitenya sediakan gitu. Karena kalau tadi dari diskusi kami itu berarti sangat mempengaruhi biaya dari layanan yang akan kita keluarkan untuk hosting yang website yang akan kita taruh di hosting tadi. Kemudian untuk yang permasalahan yang kedua, jika nanti kami ingin merancang sebuah blog yang berbasis e-commerce atau yang jual beli ya Pak. Nah, itu berarti hal-hal yang harus kami lakukan untuk pertimbangannya menentukan tempat atau hosting yang akan kami gunakan. Yang pertama, kami tentukan dulu kapasitas dari jumlah pengunjung yang akan mengunjungi website e-commerce kami. Kemudian yang kedua, bagaimana keamanan dari server yang tersedia tadi. Kemudian bagaimana juga kecepatan dari akses website tersebut. Dan hal-hal yang lainnya. Mungkin itu Pak hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, Nak Lofi. Yang lain kasih aplaus dulu. Terima kasih untuk hasil presentasi dari kelompok 1. Ya mungkin itu karena memang saat ini perkembangan hosting, perkembangan website itu sangat dinamis, sangat cepat sekali. Jadi pelajaran ini mungkin sangat berharga buat kalian. Untuk kedepannya kalian bisa menjadi entrepreneur di bidang website gitu. Kalian bisa jadi web developer atau dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kemudian Bapak ingin menyampaikan ketika kalian nanti mempunyai pertanyaan atau masalah seputar tentang VPS, kalian bisa share dengan Bapak di luar jam pembelajaran. Pak, saya minat nih, pengen banget saya nih memperdalam karena kayaknya bagus buat kedepannya, itu bisa di luar jam pembelajaran. Nah, mungkin itu aja. Nah, untuk materi yang selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dedicated server. Jadi materi ini saling berlanjut atau saling berkesinambungan dari mulai kontrol panel hosting, kemudian share hosting server, kemudian dari VPS, dan terakhir ke dedicated server. Mungkin itu aja untuk pembelajaran saat ini. Apabila ada pertanyaan atau ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, tadi Bapak sudah menyampaikan medianya lewat LMS, silahkan, atau boleh lebih dalam bisa Japri atau WhatsApp Bapak. Mungkin itu aja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang ataupun kata-kata yang salah, karena memang keterbatasan waktu kita dalam pembelajaran ini sangat menentukan kita atau membatasi kita. Ini itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lama, Kopi 43 menit ya. Iya lama ya Pak, mohon maaf. 43 menit.
sebetulnya apa namanya, kita memang harus pandai-pandai gitu. Mungkin ada materi banyak, tapi kita bisa merencanakan seefektif mungkin, seefisien mungkin terkait pemanfaatan waktu itu ya. Jadi lain kali, apalagi nanti di saat tampil di ujiannya gitu, perlu merencanakan penggunaan waktu secara efektif. Itu yang paling terasa ya. Jadi tidak ada alasan kita dibatasi waktu, karena sebelumnya sudah tahu gitu, sehingga kita bisa mengalokasikan bagaimana waktu itu kita manfaatkan, kemudian yang disampaikan itu betul-betul efektif gitu ya. Hindari seperti pengulangan-pengulangan dan lain sebagainya. Kemudian beberapa hal tadi itu banyak juga gangguan di jaringan saya ini, jadi hilang timbul Rofi tadi itu ya, tidak smooth ya, mungkin jaringan di UNT juga ada beberapa hal yang mungkin bisa dibahas itu terkait dengan tadi, selain masalah waktu itu persoalan media juga ya, media. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan juga, kalau menggunakan PowerPoint itu gunakan view mode-nya gitu ya. Bukan hanya dibuka, tapi view, di mode view-nya di running gitu, sehingga bisa full screen dan bisa terbaca. Kemudian juga apalagi ini terkait dengan jaringan, maka ilustrasi atau gambar atau skema atau apapun itu memang penting. Tadi ada beberapa yang ditampilkan ya, dan itu sebetulnya mungkin yang dibahas bisa saja di antara ketiganya, misalnya perbedaan utamanya, keuntungan kerugiannya gitu ya. Itu perlu disampaikan. Kemudian beberapa hal mungkin bukan miskonsepsi, tetapi seperti misalnya dikatakan bahwa HP itu semuanya menggunakan website, itu kan miskonsepsi gitu ya. Karena kalau HP misalnya kita menggunakan aplikasi di HP itu kan diinstal dan sifatnya client server. Ya, di klien ada aplikasi, kemudian di feeding oleh server datanya ya. Jadi tidak website. Kalau website itu tentu kita menggunakan browser untuk menjalankannya. Kecuali di HP itu dijalankan browser lantas kemudian dihubungi. Jadi tidak hindari statement bahwa HP pasti punya harus website ya. Tidak mesti. Kemudian beberapa hal misalnya terkait tadi hosting itu disebutkan hosting itu aktivitas. Jadi suatu aktivitas di mana kita menyimpan atau mengupload atau menyimpan sesuatu, terutama mengenai aplikasi berbasis web ya, yang disimpan di host. Host itu adalah kata bendanya, hosting itu pekerjaannya. Jadi aktivitas kita menyimpan sesuatu ke host itu disebutnya hosting. Jadi itu jangan sampai miskonsepsi. Bukan masalah harddisk, semuanya juga ada harddisk, pasti disimpan di harddisk ya. Jadi menggunakan kata-kata atau misalnya menjelaskan tentang istilah itu jangan sampai tertukar, apa ini kata benda, apa ini kata kerja gitu ya. Karena itu bisa miskonsepsi di siswa ya, bisa salah konsepsi. Kemudian juga misalnya tadi seperti kalau DNS tuh oke tuh, menjelaskan DNS oke. DNS itu kan penamaan alamat sebetulnya, alamat ya kan, yang mencerminkan yang biasanya direpresentasikan dengan angka-angka, lalu kemudian dialiaskan dengan nama ya. Itu oke lah itu ya. Tapi kemudian masalah web statis, web dinamis. Web statis bukan searah.
web statis itu kontennya itu memang utamanya gini, ciri-cirinya suatu web statis itu kontennya itu bisa saja dia tidak mengakses database. Jadi biasanya ciri-ciri utamanya itu tidak ada database gitu. Ya, biasanya di web page itu dituliskan secara keras, secara hard informasinya itu. Jadi tidak berubah gitu, itu statis ya. Kalau dinamis itu pakai database, di dalamnya ada informasinya itu bisa berganti-ganti sesuai konten database-nya itu. Itu yang dinamis ya. Jadi itu tolong juga nanti diperhatikan supaya tidak salah konsep. Ya. Searah atau tidak searah itu lain persoalan lagi. Kemudian saya kira yang lain-lain terutama mengenai penguasaan topik ya lumayan baik ya. Mudah-mudahan nanti beberapa hal yang terkait miskonsepsi itu bisa diperbaiki pada saat ujian terutama. Saya kira itu kalau dari saya ya. Ini Ibu udah gabung lagi nggak ya Bu Net ya? Bu Net ini mau melaksanakan tes swab karena besok ada acara di UNP. Kalau tidak ada mungkin dari yang peserta lah, ada yang ingin ditambahkan barangkali? Silakan Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada ya nggak apa-apa juga. Yang jelas mudah-mudahan di lain waktu Rofi bisa memadatkan materi itu ya, bisa memadatkan materi sesuai dengan alokasi. Beberapa ilustrasi penting tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau itu memang menghabiskan waktu atau penjelasannya jangan bertele-tele misalnya gitu ya. Kemudian agak dipercepat juga gitu ya. Mungkin memang style Rofi lah kayak Beli juga kan stylenya itu alon-alon asal kelakon gitu ya. Jadi nanti diefektifkan lagi ya Rofi ya. Oke, bagus. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya kira kita lanjut